Jadi nanti mah yang di awal nih. Itu di akhir ada beberapa Nanti yang di awal dia hasil kalau dia hasil nanti bisa dia dan kenapa itu bilang ya ya karena bukannya yang lain juga sama. Kalau yang di awal itu selalu siapa jadi itu. Jaina ya. Zaina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Rizapri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada ibu guru yang telah hadir untuk menyaksikan presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, presentasi saya itu mengenai avoidance coping. Referensi di presentasi saya ada topik pilihan serta alasan, explanation, application, self-knowledge, dan refleksi. Topik yang saya pilih ini adalah avoidance coping. Alasannya karena topik ini berhubungan dengan stres, kata yang sering kita dengar, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Avoidance coping juga secara tidak sengaja sering dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai avoidance coping. Avoidance coping ini adalah strategi penanganan stres di mana seseorang berusaha menghindari atau melarikan diri dari suatu masalah atau situasi yang dapat menimbulkan stres. Nah, tapi sebenarnya stres itu apa? Selama ini yang orang-orang ketahui stres adalah suatu hal yang sangat negatif. Akhirnya banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari cara untuk menghindarinya. Padahal stres sendiri adalah respon alami manusia saat menghadapi tekanan atau perubahan dalam kehidupan. Namun, cara kita meresponlah yang akan menentukan kesehatan mental kita. Jadi, stres adalah sebuah kondisi yang dirasakan saat seseorang menghadapi tantangan atau berada di situasi yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan diri. Nah, sebenarnya stres itu dibagi menjadi dua. Ada stres yang dapat membuat kita lebih termotivasi, yaitu eustress. Stres yang positif yang akan membangun kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah. Sebaliknya, ada yang dinamakan distress. Stres negatif yang akan timbul ketika seseorang tidak lagi sanggup untuk menghadapi tekanan dalam mengatasi tekanan yang dihadapi. Sumber terjadinya stres sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu life events, chronic strains, dan daily hassles. Life events adalah peristiwa penting dalam kehidupan yang dapat memicu stres, seperti perceraian, kehilangan anggota keluarga, atau masalah keluarga. Chronic strains adalah kesulitan yang berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari, seperti tekanan pada akademik atau tekanan pada pekerjaan. Dan terakhir, daily hassles adalah berbagai peristiwa kecil yang dapat menimbulkan stres sesaat, seperti tugas-tugas keseharian, kemacetan, atau ketika seseorang akan tampil di depan. Menurut Abdul Ghani, berbagai gejala stres dapat mempengaruhi kesehatan yang berbeda-beda. Namun, pada sebagian besar orang, hal ini cenderung menunjukkan respon atau cirinya sendiri. Gejala pada stres bisa berupa mental, emosional, dan fisik. Berikut adalah contoh-contoh berbagai gejala stres pada mental, emosional, dan fisik. Pada mental bisa berupa kecemasan, tidak dapat beristirahat, sedih, depresi, marah, dan lain-lain. Pada emosional bisa berupa makan berlebihan atau sebaliknya, mengonsumsi alkohol, kurang bersosialisasi dan sulit melafalkan kata-kata.
Gejala pada fisik bisa berupa sakit kepala, sakit dada, tekanan darah meningkat, atau gangguan tidur. Selain itu, tubuh juga dapat bereaksi pada tekanan stres. Contohnya seperti sakit kepala, tangan tremor, hati yang berdebar, mulut kering, bernafas terasa lebih cepat, ketidaksiagaan mental, atau otot-otot yang tegang. Banyak lagi reaksi-reaksi tubuh terhadap tekanan stres. Dalam situasi yang menimbulkan stres, setiap orang pasti akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Biasa kita kenal sebagai 4F, yaitu fight, melawan, flight, lari, freeze, membengkak, dan faint, pingsan. Namun karena topik saya mengenai avoidance coping, saya akan lebih fokus pada flight, yaitu lari. Pada tahap ini, flight ini ditandai dengan keinginan untuk menghindari situasi stres, baik secara fisik maupun psikologis, seperti menunda-nunda atau mengabaikan masalah. Reaksi flight ini sama saja dengan avoidance coping, yang dimana seseorang berusaha untuk melarikan diri atau menghindari dari situasi yang dapat menimbulkan stres. Teknik avoidance coping pertama kali ditemukan oleh dua psikolog asal Amerika Serikat, yaitu Richard Lazarus dan Susan Folkman pada tahun 1980-an. Avoidance coping bisa menjadi langkah awal untuk membantu seseorang dalam menenangkan diri dari rasa cemas atau ketidaknyamanan. Sebelum beralih ke strategi yang lebih konstruktif seperti mengatasi masalah secara langsung atau mencari dukungan sosial. Namun, avoidance coping ini sebaiknya tidak dilakukan secara terus-menerus, karena teknik ini dapat menghambat kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah secara efektif dan akan mengganggu kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dalam menghadapi stres. Contoh dari avoidance coping ini seperti seorang siswa yang akan melaksanakan ujian akhir semester di sekolahnya, namun karena siswa itu merasa ujian adalah hal yang memberatkan dan akan membuat dia stres jika harus membaca buku terus-menerus, akhirnya ia em, memutuskan untuk menghindari ujian tersebut dengan cara bermain game atau scrolling media sosial. Namun karena tidak ingat waktu, akhirnya bisa saja murid itu keterusan keenakan bermain game sampai larut malam. Akhirnya saat ujian datang, ia merasa kebingungan karena tidak belajar dan juga merasa mengantuk atau lemas karena bergadang semalaman. Itulah salah satu contoh mengapa avoidance coping ini meskipun bermanfaat sebagai tahap awal untuk menenangkan diri, tetapi memiliki dampak yang lebih besar, terutama em, memiliki dampak yang lebih besar dan melalui contoh singkat ini, avoidance coping secara tidak sengaja sudah sering terjadi di kehidupan, terutama pada remaja. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi stres tersebut? Pertama, ada 3 cara. Yang pertama, mendinginkan kepala, seperti menenangkan diri dan relaksasi tubuh. Relaksasi tubuh dapat menurunkan tekanan darah, hormon stres, dan membuat otot-otot menjadi lebih santai. Menenangkan diri juga dapat melalui pijatan, mendengarkan musik, rekreasi, atau melakukan aktivitas lain yang lebih santai atau bermanfaat, sehingga memberikan banyak memberikan banyak kesempatan bagi tubuh untuk pulih. Yang kedua, memikirkan kembali masalah, seperti mencari aspek positif masalah, belajar dari pengalaman, dan perbandingan sosial. Perbandingan sosial ini seperti membandingkan situasi yang dihadapi dengan situasi orang lain yang kurang beruntung. Lalu yang terakhir, dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa dari sahabat, keluarga, dan teman yang dapat membantu mengatasi situasi sulit yang dihadapi. Jadi kesimpulannya, avoidance coping ini bisa saja bermanfaat dalam jangka yang pendek. Namun, perlu diimbangi dengan strategi yang lebih konstruktif untuk melatih kemampuan dalam menghadapi stres. Self-knowledge. Dari pelajaran avoidance coping ini, saya
bisa sadar kalau saya sendiri adalah salah satu orang yang pernah melakukan avoidance coping, dan saya juga dapat mengerti mengapa avoidance coping ini dampak negatifnya lebih besar, meskipun dapat bermanfaat untuk di awal, karena dampaknya sudah saya rasakan juga. Refleksinya, untuk kekuatan, saya memiliki kemampuan menggali lebih jauh hal yang menjadi ketertarikan saya. Untuk kelemahan, saya seringkali membuang waktu, kurang percaya diri, dan eh, terhadap sesuatu yang tidak saya sukai atau tidak menjadi ketertarikan saya seringkali mengabaikan dan tidak mencoba untuk menggali. Padahal setelah dicoba itu ternyata mudah sebenarnya, tapi karena rasa ketidaktertarikannya itu lebih di depan, jadi diabaikan. Rencana tindak lanjutnya bagi diri sendiri, saya akan terus mencoba lebih tekun dan menggunakan waktu dengan benar, melatih diri menjadi lebih percaya diri, dan mencoba menggali hal lain. Untuk orang tua dan guru tidak ada karena sudah cukup baik sampai sekarang. Oke, apakah ada pertanyaan sekarang? Terima kasih Zaina, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya saya persilakan kepada guru pembimbing Zaina, Ibu Wiwin, untuk memberikan pertanyaan maupun komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Zaina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ibu senang sekali ya. Maksudnya Zaina cukup peka topik-topik yang ada itu. Jadi saya peka terhadap situasi yang ada gitu ya. Dan itu sebenarnya apa ya? Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu bisa jadi kayak bahan apa ya, bahan belajar gitu ya, bahan belajar kita, aku kok begini ya, ada informasi, Zena cari solusi ya ternyata ada ilmunya, ada ini ya, akhirnya Zena punya solusi ya. Ibu senang karena aja apa eh, keseharian itu jadi apa ya, yang Zena rasakan jadi inilah ya, di topik yang menarik sebenarnya. Dan ini sebenarnya agak freedom coping ini termasuk apa ya? Mungkin belum pernah diajarkan ya di kelas ya belum. Jadi Zainnya juga cukup bagus sekali ya mencari informasi gitu ya. Oke, terima kasih. Bagus Zaina. Ibu ingin bertanya, tadi kan Zaina bilang bahwa freedom coping itu uh, istilahnya bisa dimaafkan ya pada tahap awal. Tapi kalau keterusan berbahaya. Nah, gimana nih caranya supaya ini teman-teman sudah sadar ya? Aku lagi overridden nih, nggak boleh terus. Kasih tahu ke teman tuh apa tahu ini dan scroll scroll dulu. Mereka kasih tahu bahwa ini tuh udah film kopi itu udah itu kira-kira gimana sih? Apa ya tanda-tandanya jangan sampai kan sudah iPhone kopi harus ada aku nggak boleh iPhone kopi terus ya. Nah, bagaimana supaya jadi fight gitu ya? Kira-kira apa tipsnya nih supaya nggak keterusan avoidant coping-nya? Mungkin Zainab punya saran atau apa gitu? Kalau dari pemahaman saya kan stres itu respon alami ya. Terus cara kita mengatasinya tuh yang menentukan. Dan stres itu dibagi menjadi dua. Nah, jadi misalnya ada eh, misalnya teman Zaina yang ada kompetisi memasak misalnya. Tapi karena menu masakan dia yang akan ditampilkan itu terlalu berat, dia merasa bahwa aku bisa stres nih kalau gagal terus. Nah, tapi kan gagal di percobaan pertama adalah tantangan. Nah, kalau kita masuk ya ke eustress, itu dari tantangan itu kita belajar dari masalah dan mencari aspek positifnya sesuai dengan cara nomor 2 itu yang ya Tips ya ada tahapannya. ya yang nomor 2 itu belajar dari apa sih? Ya, Dituliskan di situ.
Nah, dari situ mungkin boleh istirahat dulu atau mencari resep lain. Namun harus diimbangin juga untuk melakukannya lagi seperti eustress Kuncinya apa? Tadi saya sampai apa kuncinya? Tadi Zena sudah menyebutkan apa berpikir positif ya. iya. Jadi tetap ketika apa berarti ketika ada tantangan nih, ntar ya aku melipir dulu gitu. Jadi itu berpikir positif ya. Jadi ketika dia menenangkan diri apa terus semangat itu supaya tidak terus avoidant, nah itu kuncinya itu ya berpikir positif ya. Kuncinya sih menurut ibu di situ ya. Itu yang harus dipegang ya bahwa ini tantangan nih, kita bisa gitu ya. Ya ini ada apa masih ada solusi ya Iya. ke arah sana ya. Oke, terima kasih banyak Zena. Terima kasih, udah Bu. berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zaina ya, ada peribahasa Sunda apa sih? Mopo sama memeh nanggung gitu ya. Mungkin sering begitu ya Zaina itu ya. Betul tidak? Apa artinya Bu? Jadi belum belum mendalami tapi sudah takut duluan. Betul? Betul Zaina? Oh iya. Ya gitu ya. Jadi pada maka setelah dipelajari, ternyata saya bisa gitu ya. Betul. Iya. Dan akhirnya karena punya sikap seperti itu ya sering larinya itu yaitu yang coping itu ya. Alhamdulillah ya sudah bisa apa mengetahui hal itu gitu ya. Sehingga bisa mengerem ya akhirnya ya. Ya dari segi ini ya teknik presentasi kemudian konten materi gitu ya. Ibu dari penjelasan Jaina bisa memahami itu ya tadi ya tentang stres, macam-macam stres. Jaina manggil yang bagian mana berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Dan sudah bisa memberikan solusi bagaimana agar hal itu tidak berkepanjangan gitu. Terus ternyata sudah tahu kelemahan bahwa saya itu harus berani mencoba gitu kan, keberaniannya yang harus ditingkatkan kayak bapaknya kan berani ya. Mungkin dari presentasi tadi kalau bisa mah ngambil apa sih tadi kan warnanya tuh putih biru ya gitu ya, slow gitu. Harusnya kan ada warna-warna yang buat kita itu tidak ngantuk membaca itu tuh ya. Apa tuh seperti tadi kan Cesa mengambil warna, ada warna pinknya gitu ya, banyak gambar-gambarnya gitu ya. Jadi apa kita tuh tertarik untuk melihat gitu. Mungkin itu ya tambahannya. Jadi cari warna yang lebih apa ya presentasi itu. Tadi kan lembut banget ya, slow banget lembut gitu. Slow banget. Mungkin dari Ibu sekian. Secara keseluruhan bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ita dan Bu Win. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Beni selaku. Oh enggak, itu biologi. Tadi biologi. Jadi kalau mereka ya Saya intinya Bu Eka, saya dan Bu Eka. Bimbingnya saya dan Bu Eka. oh berdua. Berdua kan bimbingnya. Oh, Bu Eka juga. Gitu. Bu Eka juga. Ya dari kan Gue kayaknya Mohon maaf Bu Eka. dari fisiologisnya. Saya kira Bu Win saja pembimbingnya. Silakan Bu Eka untuk memberikan komentar untuk Zaina. Iya, selamat ya Zaina ya. Sudah presentasi dengan baik ya tadi ya Zaina. Baiknya juga nggak nyangka ya ternyata Zaina pinter juga presentasinya.
Kalau biologi suka diem aja soalnya. Ya, eh, mungkin ini ranahnya Bu Wiwin ya. Jadi Bu Eka nggak begitu banyak komentar ya itu ya. Eh, Bu Eka juga eh, kita belum pernah bimbingan ya. Jadi saya kurang tahu nih sebetulnya aspek apanya ya yang diperlukan oleh Zaina untuk membahas ini dari segi masalah fisiologinya ini gitu. Ya Zaina ya, belum pernah bimbingan ya kita ya. Belum. Heeh, makanya beta. IBK tunggu-tunggu kemana nih Zaina kok nggak ada gitu. Saya pikir mungkin sudah cukup dengan Bu Wiwin kali ya. Ya, jadi eh, ya jadi BK nggak bisa kasih komentar ya karena kita belum pernah bimbingan ya Zaina ya gitu ya. Eh, mungkin tapi tadi ya dari sisi psikologi ya ini psikologinya Zaina sudah bisa menerangkan dengan cukup baik gitu ya. Cuman dari segi fisiologinya saya nggak bisa komentar ya karena tadi mereka lihat nggak banyak disinggung ya masalah fisiologinya gitu. Ya mungkin begitu aja dari saya ya Zaina. Kalau mau memperbaiki atau mau lebih tahu tentang aspek fisiologinya silakan ya nanti kalau mau kontak Bu Eka silakan. Ya baik demikian ya gimana Zaina? Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Ya, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Zina. Ciri-ciri anak stres secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya ya maka presentasi dengan baik, apa yang kamu presentasikan tadi itu yang dikasih adalah kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang lakukan dulu, coba dulu, jangan dulu malu, takut, dan Fokus menambung. ya mungkin juga mungkin dari sisi saya sendiri ya mungkin ya lumayan terlalu searah vokal, jadi mungkin di anak tuh harus apa atas saya sih ya. Mungkin soal itu mungkin lama saya juga gitu. Jadi sekarang mungkin juga pola asuh ya mungkin nggak mungkin ya aja sih. Jadi anak-anak itu kadang-kadang tidak bisa. Tidak percaya diri memutuskan sendiri. Ya lebih sering saya dominan karena ya seperti itu. Kalau buat saya ya kalau lagi kecil kan harus ikut kata saya. Karena kan kalau susah, lebih besar susah yang punya cara masing-masing. Kalau lagi kecil ya cara nggak ada posisi negatifnya sih memang gitu ya. Kalau buat saya secara keluarga ya keluarga dulu itu karena ini akhirnya saya menurut itu apa yang saya dapat dari orang tua saya terapkan juga. Tapi apa yang jelek saya buang gitu. Masa ingat itu saya. Nah, cuma ya ada beberapa pola yang mungkin ya bisa juga sambil belajar gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kita ya kondisi ini di angka gitu ya memang berbeda gitu ya. Yes. Ada brandnya walaupun memang kalau tidak doakannya ya karena memang hidup sudah lebih dewasa ini kan setelah musuh terjadi gitu. Jadi setelah gitu ya jadi ya ada adiknya kayak 2 perempuan gitu. Itu mungkin dari ayah ya. Nah, itu dalam sehari-hari jangan ngurung di kamar terus apa gitu ya. Tapi ini juga sama kakaknya sama adiknya gitu. Sering lebih kamar. Sering lebih. Semua rata-rata gitu kalau dari kamar ngenop sederhana. Ngenop sederhana gitu masing-masing dengan dunianya. HP-nya untuk bapak ibunya dicuek gitu. Nah satu-satunya ya itu sudah saya jalan di rumah. Sabtu paling yang bisa itu dengan keluarga itu pun kalau nggak ada acara lain gitu itu teman-teman ada masih diingatkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Beni. Selanjutnya Bu Agustina, apakah ada yang ingin disampaikan untuk Zaina? Jadi bingung. saya kan. Masa? Assalamualaikum Bu Agustina. Ibu ini. Zaina, ya. Apakah ada tanggapan untuk Zaina, Bu? Oke, baik. Kalau tidak ada apa, boleh langsung ditutup. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut bangsa kayak ibunya ya. Nah, Ina kan lembut ya. Panggilin anak. Ya, ibunya kan lembut banget ya. Mirip ibu. Mirip ibunya kan lembut ibunya. Mirip gitu. Oh, belum. Enggak, ininya sih kata bapaknya. Ibunya tuh lembut. banget. Di sebelah sini, Pak. Pak, sini aja. Biar sekalian ya. Kalian pada Bubin atau apa kita apa? Batik-batik. Bisa sini aja. Nah, gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. ingin jadi guru BK nantinya? Oke, bagus. Berdasarkan pengalaman pribadi menurut kami Pak. Iya. Jadi saya mau lihat data terus saya jadi belajar apa sih? Iya, coding.